Shalom sahabat renungan ayat harian, selamat pagi buat kita semua. Sebelum hari ini kita menjadi sangat sibuk dengan segala daftar pekerjaan kita, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya ingin bertanya satu hal kepada kita. Seberapa sering kita merasa lelah? Seberapa sering kita merasa tidak berharga? Atau seberapa sering kita merasa kosong di tengah-tengah keramaian? Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama satu ayat yang sangat kuat dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Isinya adalah sebuah pertanyaan sekaligus pengingat bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu?" Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, dulu orang menganggap bahwa kehadiran Tuhan hanya ada di tempat-tempat tertentu. Misalkan di gedung-gedung yang mewah, atau bahkan di gunung yang tinggi, atau di dalam bait suci yang tertutup rapat. Tetapi Rasul Paulus membalikkan logika itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa bait itu bukan tentang gedungnya, tetapi bait itu adalah kamu. Bait itu adalah saya. Bait itu adalah kita semua. Bayangkan saudara-saudara, Sang Pencipta alam semesta tidak memilih tinggal di sebuah istana yang megah, tetapi Sang Pencipta itu memilih tinggal di dalam nafas kita, memilih tinggal di dalam detak jantung kita. Ini artinya, Bapak Ibu Saudara, kemanapun Anda pergi hari ini, baik itu ke kantor, baik itu ke pasar, baik itu melakukan aktivitas apapun, atau bahkan saat mengantar anak-anak ke sekolah, ingatlah, Anda sedang membawa kehadiran Tuhan di dalam diri Anda. Anda adalah rumah yang sedang berjalan. Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita hari ini? Ada dua hal penting yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam tengah-tengah rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita diajak untuk menghargai diri kita sendiri. Hargai dirimu sendiri. Seringkali saudara-saudara, kita menjadi seseorang yang kritikus, yang paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita merasa gagal atau tidak cukup baik selama hidup kita. Tetapi ingatlah saudara-saudara, Tuhan tidak akan memilih tinggal di tempat yang tidak berharga. Jika Dia memilih kamu, jika Dia memilih saya, kita semua, itu karena baginya kamu, saya, dan kita semua sangat berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita diajak untuk menjaga bait-Nya. Menjaga bait-Nya Tuhan. Kalau kita tahu, saudara-saudara, ketika ada tamu agung di rumah kita, kita pasti akan menjaga kebersihan rumah kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk rumah kita. Nah, begitu juga dengan hati kita, saudara-saudara. Kita diajak untuk menjaga bait Allah yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita menjaga pikiran kita dari segala kebencian. Mari kita jaga segala perkataan kita yang melukai sesama kita. Karena roh yang ada di dalam kita adalah roh yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jalani hari ini dengan kepala tegak. Kamu tidak sendirian. Ingatlah, sumber kekuatan kita ada di dalam diri kita, bukan dari luar sana. Kita ingat Tuhan adalah sumber kekuatan yang sejati dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengingat pagi ini.
Bantu kami menyadari bahwa kami adalah bait-Mu. Biarlah hidup kami hari ini mencerminkan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih sahabat renungan ayat harian sudah merenung bersama. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.